Selamat datang di channel Munawir Rasa. Tersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Doktor, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa, penerima KIP kuliah, mahasiswa baru tahun angkatan tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk sama-sama mendengarkan pengarahan langsung sebentar dari Bapak Abdul Kahar, dan mungkin sebentar ada kesempatan juga kita bisa berdialog, adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya tentang KIP kuliah itu bisa kita berikan kesempatan. Namun tentu saja di kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Gorontalo dan Bapak Ketua Yayasan yang telah bersedia menjadi tuan rumah kegiatan ini. Jujur Bapak Ibu, kegiatan ini kita rancang kurang dari 24 jam. Karena baru tadi malam kita dapat informasi dari Pak Kapus ingin datang, dan alhamdulillah UG siap menjadi tuan rumah. Jadi mari kita beri aplaus kepada Bapak Rektor UG dan Bapak Ketua Yayasan. Terima kasih juga kepada Pak Haryanto dan tim yang sudah mengkoordinasikan kegiatan ini sehingga kita bisa sama-sama hadir di kesempatan ini. Pak Kahar yang saya hormati, tadi Pak Rektor sudah sampaikan kuotanya untuk UG. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri, mohon izin melaporkan Pak, kuota kalau kita gabungkan antara kuota reguler dengan kuota aspirasi, itu jumlahnya 673 Pak Kahar, dan itu terbagi di 10 perguruan tinggi. Kalau boleh saya absen dulu ya. Universitas Gorontalo mana suaranya? UG? Alma mater kuning ya. Kemudian Universitas Iksan Gorontalo, baju putih. Universitas Bina Taruna, Universitas Bina Mandiri. Yang lain jangan kalah keras ya. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oh, di atas. Universitas Nahdlatul Ulama. Belum datang. Belum datang dari UNU. Kemudian dari STIMIK Iksan, mana suaranya? Kemudian Stikes Bakti Nusantara. Wah, perempuan-perempuan banyak ya. Politeknik Gorontalo. Jadi lengkap ya. Yang nggak datang hanya Unipo. Ya, Unipo karena jaraknya jauh Pak Kapus, jadi tidak bisa hadir. Adik-adikku sekalian, penerima KIP, KIP kuliah merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek, dan kalau dulu bantuan KIP ini bernama bidik misi dan dikelola oleh Direktorat Belmawa, maka saat ini di periode yang sekarang seluruh pembiayaan pendidikan itu dikelola oleh Puslapdik yang dipimpin oleh Bapak Abdul Kahar. Mulai dari pembiayaan beasiswa dosen sampai dengan beasiswa KIP kuliah atau bantuan KIP kuliah ini dikelola oleh Pak Abdul Kahar. Dan di masa kepemimpinan beliau lah terjadi perubahan regulasi yang luar biasa. Misalnya peningkatan kuota atau peningkatan biaya atau jumlah total bantuan KIP kuliah, di mana kalau dulu seluruh UKT atau uang SPP itu rata 2,4 juta untuk semua jenis jenjang atau peringkat akreditasi, namun pada kepemimpinan beliau lah kemudian terjadi perubahan, di mana kemudian UKT itu proporsional. Semakin tinggi peringkat akreditasinya, semakin tinggi juga UKT yang disubsidi oleh kementerian. Sehingga kemudian mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu kemudian bisa mengakses prodi-prodi favorit dari perguruan tinggi favorit. Begitu juga biaya hidup, kalau dulu itu rata, sekarang biaya hidup itu proporsional sesuai dengan daerahnya, sehingga para mahasiswa yang kurang mampu, tidak pede untuk kuliah di kota-kota besar, sekarang bisa terakomodir dengan adanya kuota atau biaya hidup yang proporsional.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adikku sekalian, kami pada saat dilantik menjadi Kepala LLDikti itu diberikan pesan oleh Ibu Sekjen untuk membagi atau mengawal ya pembagian kuota KIP kuliah ini secara akuntabel dan proporsional. Jadi Pak Kahar ini membagikan kepada kami kuota dan LLDikti lah kemudian yang membagi kepada kampus-kampus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dan mohon maaf tahun ini saya sampaikan maaf karena terjadi perubahan yang mungkin cukup drastis bagi beberapa perguruan tinggi. Ada yang walaupun memang kuota kita secara keseluruhan berkurang, ya, namun ada perguruan tinggi yang kuotanya turun drastis dan bahkan ada perguruan tinggi yang walaupun kuota nasional turun tapi bahkan mengalami peningkatan karena kami menjalankan pesannya Ibu Sekjen dan Pak Kahar agar kuota ini dibagi secara proporsional. Jadi kami betul-betul tahun ini menggunakan salah satu parameternya adalah student body. Jadi semakin banyak mahasiswa di sebuah kampus, maka peluangnya untuk mendapatkan KIP semakin besar. Walaupun tidak menutup kemungkinan kami menggunakan parameter-parameter lain yang mungkin tahun depan akan lebih ketat lagi, di mana kami akan menggunakan parameter kinerja perguruan tinggi untuk salah satu alasan kami memberikan kuota lebih kepada Bapak Ibu. Jadi ini tantangan buat pimpinan perguruan tinggi agar kinerjanya ditingkatkan dalam beberapa parameter supaya itu kemudian bisa menjadi landasan kami memberikan perhatian atau kuota yang lebih kepada Bapak Ibu. Tahun ini juga kalau kita lihat proporsi yang diberikan Pak Kahar kepada LLDP 16, proporsi terbesar itu ada di mana? Di peringkat akreditasi B. Padahal kalau kita lihat kenyataannya di wilayah 16 ini lebih banyak populasinya program studi yang C. Sehingga kemarin Pak Kahar sesuai dengan arahan Pak Kapus, kami kemudian terpaksa mengajukan realokasi karena demand-nya peringkat C lebih tinggi daripada yang B. Tapi ke depan kami berharap Bapak Ibu ini tidak sering-sering kita lakukan dengan artian kami mendorong Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi agar berlomba-lomba meningkatkan peringkat akreditasinya karena memang itulah tujuan kita ingin memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang tidak mampu secara finansial untuk berkuliah di program studi yang mutunya baik. Saya rasa itu saya tidak perlu berpanjang lebar, nanti kita akan mendengarkan langsung pengarahan dari Pak Kapus, Pak Dr. Abdul Kahar, dan mari adik-adik kita perhatikan arahan-arahan dari beliau dan sebentar adik-adik akan diberikan kesempatan untuk berdialog dengan Pak Kahar, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya rasa itu saja ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang rela, yang mungkin meninggalkan kuliah hari ini, hanya untuk menghadiri acara kita di siang hari ini untuk berdialog langsung dengan Bapak Kepala Puslapdik Kemdikbudristek. Saya rasa demikian, terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.